Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawari. Hari ini atas kehendak Tuhan kita akan mempelajari pasal 5 dan pasal 6. Saya ingin mengingatkan Anda di episode sebelumnya kita belajar ketika Salomo membangun bait suci di lokasi yang disebut lantai pengirikan Ornan, orang Yebus atau Gunung Moria. Itu adalah tempat yang sama di mana Abraham mempersembahkan putranya Ishak sebagai korban bakaran. Dan ini menunjuk pada salib Kristus atau pengorbanan Kristus. Atau kematian Kristus. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan bahwa dasar dari hubungan Tuhan dengan manusia, alasan berkat, adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan siapapun yang ingin menjalin hubungan dengan Tuhan dan beribadah dengan cara yang diterima Allah, dia harus datang melalui Kristus dan pengorbanan dari Kristus. Hari ini di pasal 5 dan 6, kita akan belajar membawa tabut perjanjian ke dalam bait suci, kemudian doa Salomo untuk menguduskan bait suci. Izinkan saya memulai episode dengan menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan, Insinyur Esam Khalil. Selamat datang, Insinyur. Selamat datang. Kami juga menyambut para hadirin, selamat datang. Saudara Esam, pasal 5 ayat 1 mengatakan, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Jelas bahwa pekerjaan itu sudah selesai, tetapi apa yang tersisa bagi Salomo untuk diselesaikan juga? Hal yang paling penting, Apa itu? dia melakukan segalanya, dan kita sering melakukan segalanya. Kita mengatur acara, kita mengatur pelayanan, tetapi sesuatu yang sangat penting tertinggal. Apa yang hilang? Untuk Salomo, tabut perjanjian, Dan apa artinya bagi kita? kehadiran Tuhan sendiri. Karena tabut perjanjian berbicara tentang Kristus. Dalam semua detailnya tentu saja di Keluaran. Kita banyak merujuknya. Jadi inilah Kristus hadir di tempat yang tepat. Artinya bait Allah dan segala isinya, tanpa tabut tidak akan menjadi bait suci? Tidak akan menjadi Ini sebuah bait tidak akan Allah, menjadi bukan rumah penyembahan Tuhan. atau apapun. Ini bukan rumah Tuhan karena yang menjadikan rumah Tuhan adalah tabut ini, tempat berdiam kemuliaan Allah atau di atas yang berdiam kemuliaan Tuhan. Dan ini berarti banyak hal. Jadi apa yang kurang bagi Salomo adalah membawa tabut itu dan meletakkannya di tempatnya. Tempat yang telah diatur sebelumnya. Bahwa Kristus mengambil tempat yang hilang dalam semua kisah ini. Dan saya berharap bahwa ketika kita melakukan pelayanan kita dan memikirkan kebangunan rohani kita dan dalam semua kesempatan ini kita tidak merupakan hal paling penting itu. Bukan pengaturannya, bukan semua hal ini, melainkan Tuhan mengambil tempatnya yang semestinya. Dan saya juga ingin mengkonfirmasi ide yang Anda katakan di pendahuluan. Bahwa tempatnya dibangun di atas dasar karyanya di kayu salib. Karena bait suci dibangun di lokasi yang persis di mana Kristus disalibkan. Seolah dia ingin menyatakan secara langsung, agar Tuhan mengambil tempatnya, engkau harus memiliki hubungan yang benar dengannya. Hubungan sejati dengan dia ini dibangun di atas karya salib dan dia harus menjadi Tuhan dan Tuhan dalam hidup Anda. Maka Tuhan akan mengambil tempat yang seharusnya dan semuanya akan baik saja. Jadi siapapun yang ingin menyembah Tuhan dan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan menerima ibadahnya jauh dari Kristus dan pengorbanan Kristus, ibadah itu ditolak. Tuhan berkata dengan sangat jelas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Untuk melengkapi ayat-ayat ini di pasal 5, jika kita membaca misalnya ayat 3, dia berkata, maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ayat 7 penting, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan
ke tempatnya, dan saya ingin berhenti dengan Anda pada kata ini, untuk tempatnya, ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap-sayap kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Apa yang Anda lihat dalam firman yang dikatakan di sini, bahwa para imam dan orang Lewi membawa masuk tabut ke tempatnya? Di mana tepatnya tempatnya? Dan apa makna moralnya? Tuhan tidak membiarkan manusia mengatur perabot bait suci sesuka hatinya atau perabotan kemah suci sebelumnya. Dia punya pengaturannya sendiri, dan ia memerintahkan bagaimana melakukan segalanya dan di mana mengaturnya. Jadi di dalam tempat yang paling suci, ruang maha suci, tempat di mana tidak ada yang diizinkan untuk masuk pada waktu itu di masa hukum Taurat dan masa imam duniawi. Ini adalah ruang maha kudus di mana imam besar akan masuk sekali dalam setahun. Inilah tempat yang didedikasikan untuk tabut. Jadi dia ingin mengatakan bahwa tabut itu diletakkan di tempat yang dikhususkan untuknya. Apa yang terjadi adalah bahwa Salomo banyak mengubah tabernakel dan bait suci. Dia mengubah banyak hal kecuali lokasi tabut. Dia tidak dapat mengubahnya. Ia mewakili kehadiran Tuhan. Ia mewakili kehadiran Allah dan mewakili kedudukan Kristus. Maksud saya saat kita menyembah di hadapan Kristus, dia harus menjadi kepala dan pemimpin. Benar. Dan tujuan kami dan dia yang pimpin kita, jadi dia harus menjadi segalanya. Maksud saya bahwa pada akhirnya Kristus harus menjadi segalanya. Bahwa yang dimaksud dengan meletakkan tabut pada tempatnya, inilah tempatnya. Tapi untuk melakukan segala sesuatu lalu berkata, datanglah berkati saya, dia akan berkati karena dia memiliki hati yang besar. Tapi ini bukan tempatnya. Atau untuk mengatakan padanya, Tuhan kami telah mengatur waktu yang tepat untuk diajari, tolong datang dan ajari kami. Tentu dia tidak akan bermasalah, tapi ini bukan tempatnya. Di manakah tempatnya? Tempatnya adalah menjadi kepala dan pemimpin. Saya selalu membayangkan bahwa di rumah saya memiliki kebebasan mutlak untuk menata perabot rumah sesuai sesuka saya. Saya Baik. suka meja ini dekat jendela, amin. Kalau tidak suka saya ganti, saya taruh di pojok yang lain. Jadi saya bisa mengubah lokasi furnitur karena ini rumah saya. Tetapi ketika saya pergi ke rumah Anda, saya tidak memiliki kebebasan untuk memindahkan ini ke sana. Saat kita pergi ibadah, tempat itu, rumah Tuhan, gereja kita atau gereja Tuhan. Ini miliknya tentu saja. Apakah bahayanya mengatur atau membuat aturan serangkaian khotbah di dalam rumah Tuhan menurut pendapat kita atau komunitas kita atau denominasi kita? Dari dahulu dan Tuhan memperingatkan umat tentang hal ini, dia berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, di mana itu menyenangkan Anda dan dengan cara yang Anda sukai. Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Anda tahu anak kecil ketika dia ingin menyenangkan ayahnya dengan sesuatu tapi dia merusak segalanya. Anda paham? Anak kecil tidak tahu bagaimana pendapat ayahnya, jadi dia meletakkan barang itu di tempat yang salah. Maka dia merusaknya. Tapi jika anak ini ingin menghormati ayahnya, dia harus bertanya kepada ayahnya apa yang dia inginkan dengan tepat. Karena siapa yang lebih mengerti? Tentu Pemilik Tuhan, rumah. pemilik rumah, Iya. Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah pribadi yang Anda inginkan untuk menyenangkan hatinya. Saya harus bertanya padanya apa yang menyenangkannya sehingga saya melakukannya. Karena misalnya saya bisa membawa makanan yang saya suka tapi kamu tidak suka. Atau saya melakukan sesuatu dengan cara yang sesuai dengan saya tapi itu tidak cocok untuk Anda. Jadi pada akhirnya saya akan senang. Bukan Anda. Saya tidak akan menyembah untuk menikmati. Saya akan memberitahunya. Engkau patut senangkan, dihormati, dan dikagumi. Itu sebabnya saya harus melakukan segalanya dengan caranya. Dan jalannya. Dia memudahkan kita karena dia menyatakannya dalam Alkitab, dalam firman-Nya. Cara untuk Ya, bertindak dan di itu rumah tidak jauh Tuhan. dari kita tidak perlu menciptakan, tetapi untuk kembali ke Alkitab dan apa yang tertulis, kita akan mengetahui segalanya dengan benar. Benar. Ketika saya membaca di sini, saya menyebutkan kayu pengusung. Apa kegunaan kayu pengusung ini dalam membawa tabut Tuhan? Kedua pengusung ini digunakan untuk membawa tabut. 4 imam, 2 di depan dan 2 di belakang. Masing-masing memikulnya di atas bahu. Tabut itu tidak tersentuh. Tetapi pengusung diletakkan di atas bahu dan mereka adalah sarana untuk bergerak. Selama perjalanan di padang Selama gurun. berjalan di padang belantara sambil melangkah selama perjalanan mereka. Tapi pada saat itu mereka tiba dan tabut telah tiba seperti yang dikatakan dalam Mazmur ke tempat peristirahatannya. Tempat terakhir sudah selesai. Dan dalam bahasa kita hari ini pekerjaan Kristus telah selesai. Tidak ada perjalanan, selesai. Ini tempatnya dan ia akan tinggal. Ini adalah tempat di mana ia akan tinggal selamanya, jadi tidak perlu kedua pengusung itu. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa bentuknya memanjang, artinya mereka menariknya sedikit dari tempatnya, seolah dia ingin mengatakan tidak ada lagi Tidak ada perjalanan. perjalanan lagi. Itu saja, kita tiba di akhir. Dan pekerjaan Kristus selesai. Pekerjaan Kristus selesai, Anda tidak perlu apa-apa, jangan mencari tempat lain. Karya Kristus berdasarkan salib ada di sini. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Pertanyaan saya, ketika saya membaca Alkitab atau orang lain membaca pasal ini atau bagian ini, apa yang dapat saya dapatkan darinya secara pribadi? Apakah manfaatnya bagi saya pribadi dari membaca ayat-ayat ini, tabut, tutup pendamaian, dan tabir, dua pengusung, dan kerub? Bahkan saya seharusnya tahu bahwa Alkitab tidak memaksudkan hal di sini untuk saya secara harfiah. Saya tidak diharuskan membuat tabut hari ini dan semua ini, tapi ini untuk keuntunganku. Tapi saya harus diuntungkan darinya lewat pemahaman bagaimana pernyataan ini ditetapkan secara spiritual saat ini. Kita hanya bisa dari kesimpulan kita melalui belajar bersama. Ada hal-hal yang melambangkan Kristus, di antaranya adalah tabut yang kita bicarakan di sini. Ketika saya melihat rincian ini melalui tabut, ia menyerupai Kristus. Saya bisa melihat melalui mereka. Dalam hidupku hari ini, apa yang dilambangkan oleh tabut itu? Saya dapat menyimpulkan banyak hal hebat. Tabut berbicara tentang Kristus sendiri, dan tutup pendamaian di atasnya berbicara tentang karya Kristus yang sempurna. Itulah penutup tabut. Ya, penutup di atasnya. Oleh karena itu saya dapat lihat di sini sebagai contoh ketika kedua pengusung diangkat seperti yang baru saja kita katakan, tidak ada tempat lain untuk melihat, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamatkan. Juga kedua ujung diperpanjang, seolah dia berkata, cukup, tidak ada perjalanan. Seolah dia berkata, ada istirahat, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan Memberi kelegaan. Kita akan berbicara tentang tempatnya ketika Kristus mengambil tempat dalam hidup, itu akan menjadi hidup saya penuh berkat. Kehidupan yang melani dan kehidupan yang indah. Saya ingin bertanya kepada Anda, Saudara Esam, karena kita menyebutkan tabut, dan kita tahu bahwa tabut itu menunjuk kepada Kristus dan simbol kepada Kristus. Apa saja benda-benda yang ada di dalam tabut? Dan apa makna simbolisnya? Pada masa-masa di padang gurun ada 3 benda dalam tabut. Ada 2 loh kesaksian yang Tuhan berikan kepada Musa, dan ada buli-buli mana yang diberikan Tuhan kepada mereka di padang gurun untuk dimakan. Dan ada tokat Harun yang bertunas. Semuanya menjalani perjalanan di padang belantara karena mereka membutuhkan hukum, firman Tuhan. Dan mereka membutuhkan makanan untuk dimakan dalam perjalanan di padang gurun. Mana adalah makanan padang gurun karena begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, mana berhenti. Dan makanan tersedia Itu adalah ada. makanan padang gurun. Ya, ini adalah Lalu makanan berhenti padang setelah gurun. mereka memasuki tanah itu. Lalu berhenti, itu sebabnya kita tidak menemukannya di bait Allah. Tidak perlu lagi. Pada saat yang sama, tokat Harun berbicara tentang imamat. Dan imamat ini berbicara tentang belas kasih terhadap yang bodoh dan mereka yang tersesat. Ini terkait dengan perjalanan ke padang gurun, bukan dengan hal-hal surgawi. Anda ingin mengatakan bahwa ketika tabut berada di padang gurun, ini berisi 3 hal, Ya. yaitu mana, buli-buli mana, Mana. dan loh kesaksian, dan tokat Benar. Harun yang bertunas. Saat Benar. dibawa ke bait Allah, tidak ada lagi elemen ketiga, buli-buli mana, hanya ada 2 benda. Tidak, hanya satu Hanya benda. ada satu benda, Ya, yaitu hukum loh kesaksian. hukum loh kesaksian. Dia ingin mengatakan perkataan indah, bahwa firman Allah tetap Selamanya. selamanya. Ia memiliki peran dan bahkan bersama kita dalam kekekalan. Kebutuhan padang gurun akan berakhir. Cukup, kita tidak akan membutuhkannya dan hari itu akan datang. Tetapi firman Tuhan berdiri selamanya karena kegigihan nama Tuhan itu sendiri. Oke, Anda menyebutkan bahwa tabut itu adalah simbol bagi Kristus, pribadi Kristus, dalam kesempurnaan ketuhanan dan kemanusiaannya ketika ada di bumi. Saya Baik. ingin mengatakan sang manusia, Yesus Kristus, apa yang ada di dalam hatinya? Loh kesaksian, buli-buli berisi mana, dan tokat harum yang bertunas? Secara praktis. Loh kesaksian, dia berkata tentang dirinya sendiri, Tauratmu ada dalam dadaku. Simbolnya luar biasa, hukum ada di dalam dirinya. Jadi ketika dia berjalan ke sini, dia berkata tentang dirinya sendiri, Tauratmu ada dalam Ini dadaku. adalah nubuat tentang Ya, Kristus. ya. Dan dia menerapkan secara praktis segera setelah dia menangani sang penggoda di gunung dalam Matius 4. Dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis 3 kali. Dia menjawabnya dengan cara tertulis. Mengapa demikian? Dari satu sisi, untuk beritahu saya ini adalah cara yang tepat untuk mengatasi jahat. Dan dari sisi lain dia menegaskan bahwa hukumnya ada dalam hatinya. Semuanya menunjukkan nilai firman Allah dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia ada di dunia. Mengenai mana, dia sendiri adalah mana. Dia ingin berkata dalam dirinya, engkau bisa puas di dalamnya. Di sepanjang jalanmu, aku adalah mana. Itulah yang dikatakan tentang dirinya dalam Yohanes 6. Siapa yang datang dari surga? Siapa yang datang dari surga? Benar. Tapi mengenai tokat Harun selama kita berada di padang gurun dalam kelelahan kita, surat Ibrani menjelaskan bahwa kita memiliki seorang imam lebih besar dari Harun. Dan setelah perintah lebih besar dari Harun dan dia bersimpati dengan kelemahan kita, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Iman ini adalah Kristus. Benar. Pasal 6 Saudara Esam menyebutkan doa Salomo. Itu luar biasa. Untuk mendedikasikan bait suci, kita akan berhenti di ayat 1-11, saya akan membacanya dan mengambil pengajaran tentang doa dari Anda. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian.
Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Kata-kata yang sangat indah. Tapi kita harus berhenti sebentar dan menyimpulkan pelajaran. Mohon komentari ayat-ayat ini. Pertama, dia mengatakan di sini kata-kata informatif. Dia ingin mengatakan ini adalah pengalaman yang menjadi dasar saya membuat karya hebat ini. Dan itu mengajar apa yang mendorong kita untuk melayani Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan besar. Pertama, Salomon mengenal siapa Tuhan. Dia tinggal di awan gelap. Tuhan yang agung, tempat tinggalnya. Dia sangat peduli pada hal-hal tentang Tuhan dan karena dia memperhatikan hal tentang Allah, dia mulai bekerja untuk Tuhan. Hal yang kedua, dia membangun tindakannya di atas janji-janji Allah. Jadi seluruh fokus saat berbicara kepada orang-orang adalah bahwa Tuhan membuat, Tuhan berfirman, dan Tuhan berjanji. Daud, ayahku yang mengucapkan kata-kata ini. Hal ketiga, dia mengikuti rencana Tuhan yang dia nyatakan. Dia mengatakan bahwa Daud punya rencana, tapi Tuhan punya rencana lain. Jadi saya mengikuti rencana Tuhan. Jadi hari ini saya ada untuk memenuhi rencana Tuhan. Kemudian, pertama, siapakah Tuhan? Kedua, janji Allah. Ketiga, rencana Allah. Keempat, dia belajar dari pelajaran sejarah sehingga dia membuat hal yang hebat. Maka pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan ini dilakukan. Benar. Ketika kita membaca ayat 12 awal doa Salomo untuk mendedikasikan bait suci, kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Kita akan jeda sebentar, doa Salomo untuk mendedikasikan bait suci dan kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan pemirsa. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ada topik yang diangkat debat atau argumen konstan, yaitu posisi tubuh saat berdoa. Haruskah kita berdoa sambil berdiri atau berlutut? Atau diposisikan di tangan dan kaki kita atau berbaring? Bagaimana posisi berdoa yang benar? Bagaimana kita berdoa dan dalam posisi apa? Haruskah kita berdiri sehingga Tuhan menerima atau berlutut agar Tuhan menerima? Dan jika kita berdiri dan Tuhan ingin berlutut, akankah dia menerima atau dia tidak akan menerima? Dia sederhananya, di dalam Alkitab ada banyak doa yang dijawab di semua posisi. Berdiri, tersungkur, duduk. Saya ingin mengatakan bahwa Abraham berdoa saat berada di tempat tidurnya, akibat kondisi jantungnya. Namun, penyembahan dan penghormatannya kepada Allah diterima. Di sini tentu saja merupakan pemandangan yang indah bahwa Raja Salomo yang agung berlutut dalam kerendahan hati untuk mengatakan kepada Tuhan pekerjaan yang memang hebat. Tapi kau lebih besar dan aku layak untuk berlutut di hadapanmu. Jadi setiap hal memiliki konteksnya seperti untuk kita. Apa yang saya rasakan akan menghadirkan penghormatan, penyembahan, dan penghargaan kepada Tuhan, maka saya lakukan. Jika saya ingin berlutut selama waktu tenang saya, mengapa tidak? Berdiri pertemuan, mengapa tidak? Pada waktu tertentu duduk bersama sebagai satu kelompok, tapi duduk dengan sikap hormat dan menghargai Tuhan. Saya tidak bermaksud bahwa seseorang yang duduk bermalasan atau kurang menghargai. Ini berbeda dalam banyak hal. Tetapi intinya adalah yang penting bagi Tuhan adalah status Sikap hati. Sikap hati, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Dia tidak peduli dengan penampilan luar, tapi dia peduli dengan sikap hati. Apakah saya menghormati Tuhan? Ya, tentu saja. Lalu dia menerima doa saya dan akan sangat berkenan padanya. Benar. Kita mengatakan bahwa mulai dari ayat 12 sampai akhir pasal adalah doa Salomo untuk menguduskan bait suci.
Tapi karena durasi episode sulit membaca seluruh ayat ini, saya ingin komentar Anda terhadap beberapa kata yang dicatat dalam doa. Saya sangat menyukai pengakuan tentang siapa Tuhan itu. Tidak ada Allah seperti engkau di Ayat langit yang dan mana? di bumi. Ayat 14 dan 15 ada doanya. Benar. Tidak ada Allah seperti engkau. Ketika saya berbicara pada Tuhan, saya tahu bahwa tak ada seperti dia. Dia bukan satu di antara banyak dewa. Pada saat yang sama dia tahu bahwa Tuhan yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Saya sangat menyukai ungkapan ini. Apa yang Tuhan katakan tangannya menyelesaikan dan dia harus memenuhinya. Ini yang dikatakan Salomo. Kemudian dia mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata dalam ayat 19 sampai 21, "Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa hambamu. Lihatlah doa hambamu dan doanya kepadamu, ya Tuhanku." Untuk berbicara dengan Tuhan, saya harus berhubungan dengannya sebagai Tuhan saya. Tidak ada hal lain yang menjadi doa antara aku dan dia kecuali ini. Lalu dia berkata, dengarkanlah seruan. Terkadang aku perlu berseru. Apa permintaanmu? Apakah itu beri saya kekayaan? Tidak, dia tidak menginginkan ini, tapi kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Mengapa? Karena kau katakan akan menjadi kediaman namamu di dalamnya. Kemudian ringkasan dari semuanya adalah permintaan agar Tuhan mendengarkan dan mengampuni. Jadi jika ini terjadi, karena Salomo tahu bahwa seseorang akan dapat jatuh dan melakukan kesalahan dan tersesat dari Tuhan, dan masalah dapat terjadi antara dia dan saudaranya. Dan semua ini, ringkasan dari bagian doa ini adalah perkataan ini, yaitu ketika ini terjadi dan salah satu dari kita, salah satu umatmu berdoa di hadapanmu, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan kiranya engkau mengampuni. Jadi dia katakan secara sederhana, ketika seorang datang pada Tuhan kembali dan bertobat sebagai akibat dari disiplin Tuhan. Dengarlah Tuhan dari surga, dan ketika engkau mendengar, ampunilah. Kemudian dia menyimpulkan dan mengucapkan kata yang indah di ayat 30. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Seolah dia ingin berkata, engkau lihat asal-muasal dosa dari hati. Dan karena engkau tahu hati, engkau tahu apakah doa ini dari mulut atau dari hati. Ketika dia mengatakan dalam ayat 41, "Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersuka cita karena kebaikanmu ya Tuhan Allah. Jangan menolak orang yang kau urapi, ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu." Apa yang Anda perhatikan saat doa terakhir ini ketika dia menyimpulkan? Artinya aku melakukan apa yang menyenangkan hatimu Tuhan, aku memberimu kedudukanmu, dan bersilatlah di sini di tengah-tengah umatmu. Artinya Tuhan bersuka cita tengah-tengah kaum beriman ketika mereka berkumpul di sekelilingnya dan dia mengambil kedudukannya sebagai kepala dan pemimpin. Dalam pengaturan ini dia sangat menikmati, sementara para imannya, kita semua sebagai semua orang percaya dalam perjanjian baru adalah para imam yang mengenakan pakaian terbaik dan semua orang suci berkata engkau adalah Tuhan dan engkau adalah Tuhan dan hasilnya adalah mereka menikmati semua janji. Apakah maksud Anda ini adalah gambaran pertemuan orang percaya di hadapan Benar. Tuhan sebagai kepala tubuh dan pertemuan bagi nama Tuhan? Sehingga sistem lain manapun merupakan gangguan terhadap prinsip-prinsip rumah Tuhan Benar. dan membuat Tuhan tidak senang. Artinya tentu saja ketika Tuhan meletakkan suatu sistem maka dia membutuhkan sistem ini. Inilah yang menyenangkan dia, tidak Inilah ada yang menyenangkan sistem dia. lain. Terima kasih banyak Saudara Esam, kita review bersama episode ini dengan para hadirin. Kami ingin tahu apa yang Salomo lakukan dan segenap jemaah Israel terhadap tabut itu. Maksudnya, di mana mereka meletakkan dan mengaturnya dan di posisi apa mereka meletakkan tabut itu. Alkitab memberitahu kita bahwa para imam membawa tabut itu ke tempat yang telah ditentukan dan di sini kita memahami bahwa Tuhanlah yang mengatur tempat dan sistem bukan Salomo. Dan meskipun Salomo banyak mengubah bentuk bait suci dibandingkan dengan tabernakel, tetapi dia tidak mengubah tempat tabut itu karena hal itu memberitahu kita bahwa Kristus adalah pusatnya. Doa Salomo disebut doa peresmian bait suci. Apa saja isi doanya? Kita bisa meringkas doa menjadi 4 poin. Pertama, pengakuan tentang siapa Tuhan itu. Dia berkata tidak ada Tuhan yang seperti engkau. Poin kedua, kerendahan hati. Dia berkata menghormati doa hambamu. Dan itu adalah hubungan pribadi ketika ia berkata, ya Tuhan Allahku. Hal ketiga, dia meminta kepadanya agar matanya terbuka ke arah bait suci ini, di mana Anda akan menaruh nama Anda. Dan keempat, kita meringkasnya mendengar dan memaafkan. Ya, jadi ketika manusia tersesat dan kembali, Tuhan Memaafkan menerimanya. karena hanya kamu yang melihat keadaan hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara SM, kita lanjutkan diskusi Tuhan di episode memberkati selanjutnya. Anda. Pemirsa terkasih, kita memahami dalam episode ini bahwa Tuhan memiliki perintah di rumahnya. Tatanan yang Tuhan inginkan di dalam rumah terpenuhi. Salomo membawa tabut itu ke tempat yang telah ditentukan, ke dalam tempat kudus bagian dalam, di tempat maha kudus. Di tempat itu, bahwa Allah telah mengatur sebelumnya, dan ini memberitahu bahwa jika gereja adalah rumah Allah dalam perjanjian baru, maka Tuhan memiliki ketertiban di rumahnya juga. Tidak dapat diterima bahwa kita menyembah sesuka hati kita. Tidak dapat diterima bahwa kita mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan cara kita. Ada perintah untuk ibadah. Apa yang sesuai dengan Alkitab dan firman Tuhan. Jika seseorang ingin beribadah dengan benar, ia harus melihat apa yang Alkitab katakan.
Dan jika seseorang ingin menyenangkan Tuhan, dia harus melihat apa yang dikatakan Alkitab dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengubah aturan ini sesuai dengan suasana hatinya ataupun keinginannya. Alkitab mengajarkan kita cara berperilaku yang benar. Pertanyaan episode ini, kepada apakah tabut perjanjian itu merujuk? Dan untuk apa isi tabut itu, buli-buli mana, dan tongkat Harun yang bertunas, dan loh kesaksian? Pertanyaannya sekali lagi, kepada apa tabut perjanjian merujuk, dan kepada apa isi tabut itu merujuk? Seperti buli-buli, berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, dan loh kesaksian. Jika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini selama mempelajari 2 tawarikh, kami akan mengirimi Anda hadiah yang berharga. Tuhan menyertai Anda. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد يسوع نعبد ربنا يسوع فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان يسوع عبدان ربنا يسوع هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا كذا أعبد ربنا يسوع فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة كذا نعبد ربنا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.